Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Desember 2024, Senin, Hari Biasa Khusus Advent. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rudin Yohanes SV. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku pencinta Sang Sabda yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Lahir yang membawa sukacita. Dalam kehidupan rumah tangga, tentu peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa yang paling dirindukan dan bisa membawa sukacita baru bagi kehidupan keluarga. Kelahiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga tentu merupakan suatu anugerah terindah yang Tuhan hadiahkan dak keluarga. Apalagi kalau peristiwa itu telah dirindukan begitu lama, bahkan sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapat peristiwa seperti itu. Namun, semua apa yang kita tidak harapkan, Allah mengubahnya menjadi sebuah harapan yang bisa mengobati kerinduan untuk memperoleh anak baru. Melalui peristiwa kelahiran seorang anak, Allah benar-benar hadir untuk membawa sukacita baru bagi kehidupan keluarga yang dibangun. Sama saudaraku, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang peristiwa kelahiran Yohanes. Injil Lukas dengan jelas menyajikan data bagaimana
awal persiapan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu melalui kelahiran Yohanes. Kita semua mengenal bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes lahir dari seorang ibu yang bernama Elisabet. Dan peristiwa kelahiran Yohanes merupakan bagian dari skenario yang dirancang oleh Allah dalam menjalankan peran sebagai seorang nabi yang diputus untuk mendahului Yesus Kristus, Sang Mesias. Lukas dengan penuh kelembutan mempertontonkan kepada kita melalui cerita-cerita pergumulan antara Zakaria dan Elisabet berkaitan dengan nama bagi anak yang baru lahir dari rahim seorang wanita tua, yaitu Elisabet. Dalam tradisi Yahudi, seringkali memberikan nama bayi yang baru lahir sesuai dengan nama nenek moyang mereka. Dan untuk nama anak laki-laki pertama, biasanya diberikan nama ayahnya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi anak yang baru lahir dari rahim Elisabet. Karena memang dari awal, saat pergumulan Zakaria dan Elisabet, malaikat telah menyampaikan firman Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet supaya anak yang di dalam kandungan Elisabet diberi nama Yohanes. Hal ini membuktikan bahwa anak yang baru lahir itu bukan seorang anak biasa, melainkan anak yang diutus oleh Allah. Dan juga Elisabet dan Zakaria berani menantang tradisi dan usulan dari banyak orang demi menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Elisabet dan Zakaria mempunyai bentuk bahwa anak yang baru lahir di tengah-tengah mereka itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Elisabet yang pada awalnya diponis sebagai wanita mandul, namun Allah justru menunjukkan dia sebagai ibu dari seorang nabi besar, yaitu Yohanes. Allah benar-benar membawa sukacita baru bagi kehidupan keluarga Elisabet dan Zakaria. Allah benar-benar menyembuhkan luka kerinduan mereka melalui anak yang baru lahir. Sama saudara pencipta sang sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Melalui peristiwa kelahiran Yohanes dan ketaatan seorang Elisabet dan Zakaria, kita hendak disadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita hanya perlu terus menanamkan harapan dan tetap setia untuk terus berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sebab bagi Allah, semua kita adalah hamba-Nya. Allah memiliki banyak cara untuk melahirkan sukacita baru dalam kehidupan kita masing-masing. Allah selalu menyembuhkan segala apa yang kita harapkan dengan caranya. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar segala apa yang kita harapkan bisa lahir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, di rumah murah
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.